Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Saso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Luar biasa sekali, senang sekali kembali dengan saya yang kali ini dalam siniar Salam Seman Saso. Edisi spesial karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Soko. Ya, betul sekali. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Soko, Kabupaten Tuban. Langsung saja kami sapa beliau, Ibu Sumarni SP MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya. Mbak Happy cantik. Ibu, senyum yang cantik ini tentu mengundang banyak hal yang ingin dijadikan wujudnya di SMA Negeri 1 Soko. Ibu, sebelum kita lebih jauh ngobrolnya, mungkin bisa diawali dulu. Kira-kira SMA Negeri 1 Soko ini ingin dibawa kemana sih, Bu? SMA Negeri 1 Soko. Iya. SMA Negeri 1 Soko ini cinta pertama saya sebagai kepala sekolah. Dari dulu saya selalu bilang bahwa sekolah ini akan jadi ikon pendidikan di Kabupaten Tuban. Dan insya Allah ikon pendidikan di Jawa Timur. Saya berharap ke depan semakin banyak siswa-siswa kita yang bisa menembus perguruan tinggi negeri, semakin banyak siswa kita yang bisa lulus di sekolah-sekolah kedinasan. Ya. Dan untuk ya anak-anak saya di sini yang mungkin secara ekonomi itu terbatas, saya berharap apa yang sudah kita lakukan di SMA Soko hari ini menjadi bekal mereka untuk hidup. SMA Soko punya program double track dan itu saya gagas pertama saat saya tahun pertama datang di sini. Tahun pertama jadi kepala Jadi sekolah kepala ya, Bu, sekolah ya? Dan di sekolah negeri saya berpikir ketika menganalisa data yang ada di SMA Soko, saya berpikir sekolah ini harus menolong banyak siswa yang keterbatasan untuk melanjutkan. Karena dengan double track ke depan, saya berharap kita kasih bekal mereka secara keilmuan untuk mengelola jiwa wirausahanya. Sukses itu tidak harus dengan kuliah. Tidak dari jalur akademik ya, Bu, ya? Belum tentu tidak kuliah, belum tentu tidak sukses. Jadi dengan konsep begitu, kemarin tahun pertama di sini kita setengah nekat ya, mendaftar jadi sekolah double track dan alhamdulillah lolos. Ibu, ya. Dengan hasil evaluasi tahun kemarin kita itu masuk, bukan sekolah yang sangat membanggakan untuk DT, cuman kita bertahan masuk tahun kedua dan kita juga berusaha untuk DT ini walaupun secara resmi kita kan cuma punya dua keahlian keterampilan ya. Dua keterampilan yaitu multimedia desain grafis sama tata rias. Tapi untuk yang tahun pertama sudah pernah kita dapat, ini kita pertahankan secara mandiri. Yaitu dalam rangka kita memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan hidup, skillnya anak-anak gitu. Dan ke depan insya Allah dengan melihat sekarang ini ya, jalan yang sudah kita lalui bersama di SMA Soko, saya yakin, saya percaya, apalagi tahun ini. Tahun ini untuk lulusan kita tembus perguruan tinggi negeri itu spektakuler untuk ukuran SMA Soko. Kita itu meningkat 180% dari tahun sebelumnya. Okay. Dan ini tahun pertama lulusan kita terbanyak dalam sejarah SMA Soko yang bisa begitu fantastis ya, Bu, ya. Luar biasa. Itu di luar anak-anak yang lulus sekolah kedinasan TNI Polri itu. Kalau boleh berbangga hati, saya bilang saya bangga jadi kepala sekolah Soko bersama guru-guru hebat, bersama anak-anak luar biasa yang punya semangat untuk maju. Ini yang harus kita ingat bahwa sekolah bagus itu bukan berarti sekolah yang dapat input bagus,
Tapi sekolah yang lebih bagus itu adalah sekolah yang bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan goalnya di hasil. Dan saya berasa walaupun ini kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah besar di kota, kita tuh belum ada apa-apa. Cuma untuk Soko, untuk skala sekolah Soko ya Bu ya, yang cuma Soko, yang kita dapatkan tahun ini tuh luar biasa. Anak-anakku luar biasa, guru-guruku luar biasa, dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain wow, Soko hebat. Hebat. Alhamdulillah. Artinya Ibu dengan gambaran yang mau dibawa kemana itu tadi begitu jauh langkah untuk siswa maupun siswi SMA Negeri 1 Soko. Betul. Baik, Ibu luar biasa sekali. Tentunya dengan harapan yang ingin dituju seperti itu, Ibu bisa diceritakan kira-kira optimisme Ibu apa sih yang bisa meyakinkan bahwa bisa mencapai hal itu? Ya. Pasti satu, karena saya percaya bahwa dalam hidup itu yang bisa membawa kita kepada keberhasilan itu adalah kepercayaan kita terhadap diri kita. Percaya diri. Dan di sini kalau di SMA Soko saya percaya tim saya orang-orang hebat. Dan anak-anak saya anak-anak punya potensi. Dan istimewanya SMA Soko itu semua bisa bergerak dalam satu komando. Tanpa banyak komentar, tanpa banyak perdebatan, selagi itu untuk sekolah, semua warga, baik guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, itu bisa bergandengan tangan dan bergerak dalam satu komando. Itu kuncinya SMA Soko, maka saya optimis sekali sekolah ini bisa jadi ikon pendidikan Jawa Timur. Nggak hanya Tuban Selatan bukan ya Bu ya. Bukan cuma Tuban, percaya saya. Hari ini kalau kita juga boleh sombong ya, ini sedikit sombong saya. SMA Awad dibuka pendaftaran, satu-satunya sekolah Tuban Bojonegoro yang bisa mendaftarkan seluruh muridnya baru SMA Soko. Sudah mendaftar ya Bu? Sudah mendaftar loh ya. 100% siswa 100% mendaftar. siswa. Luar biasa. Kalau murid saya bukan anak-anak luar biasa, mereka enggak mau. Kalau guru saya bukan guru yang luar biasa, enggak akan mau mendukung itu. Cuma kalau di Soko, kita pantas bangga bahwa sekolah yang cuma di pojokan Tuban Yorek. Sekolah kita bukan sekolah besar. Anak-anakku bukan yang inputnya dari SMP itu juara kelas bintang sekolah, enggak. Heterogen ya Bu ya, inputnya dari segala macam ya. Macam-macam. Dan yang hebat itu bukan nanti mereka menangnya, yang hebat itu keberanian mereka untuk bertarung. Prosesnya itu ya. Iya. Ini yang harus kita hormati, kita bangga, kita hargai sekali. Itu, ya. Makanya saya bilang bahwa orang tua harus tahu bahwa anaknya mau berjuang, mari bersama kita dukung. Jangan cuma sekolah. Ya. Saya yakin 2 tahun, 3 tahun ke depan Soko itu ikon pendidikan Jawa Timur. Amin. Karena orang Soko orang hebat. Anak-anak Soko anak dengan semangat juang. Gurunya pantang menyerah. Bismillah, kita akan jadi ikon pendidikan Jawa Timur. Baik. Prestasi itu akan datang ke Soko. Lihat saja. Dengan segala perjuangan, dengan segala kolaborasi, sinergi semua pihak, mulai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tentunya siswa yang jadi tokohnya dan dukungan dari orang tua. Kalau fasilitas dari sekolah, sudah disiapkan sedemikian rupa, disediakan, tinggal menjaga, menggunakan seperti itu. Dan orang tua artinya juga memiliki anak-anak luar biasa, mereka enggak mau. Kalau guru saya bukan guru yang luar biasa, enggak akan mau mendukung itu. Cuma kalau di Soko, kita pantas bangga bahwa sekolah yang cuma di pojokan Tuban Yorek. Sekolah kita bukan sekolah besar. Anak-anakku bukan yang inputnya dari SMP itu juara kelas bintang sekolah, enggak. Heterogen ya Bu ya, inputnya dari segala macam ya. Macam-macam. Dan yang hebat itu bukan nanti mereka menangnya, yang hebat itu keberanian mereka untuk bertarung. Prosesnya itu ya. Iya. Ini yang harus kita hormati, kita bangga, kita hargai sekali. Ya. Makanya saya bilang bahwa orang tua harus tahu bahwa anaknya mau berjuang, mari bersama kita dukung. Jangan cuma sekolah. Ya. Saya yakin 2 tahun, 3 tahun ke depan Soko itu ikon pendidikan Jawa Timur. Amin. Karena orang Soko
orang hebat. Anak-anak Soko, anak dengan semangat juang, gurunya pantang menyerah. Bismillah, kita akan jadi ikon pendidikan Jawa Timur. Baik. Prestasi itu akan datang ke Soko. Lihat saja. Dengan segala perjuangan, dengan segala kolaborasi, sinergi semua pihak, mulai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tentunya siswa yang dan jadi tokohnya dan dukungan dari orang tua. Kalau fasilitas dari sekolah, sudah disiapkan sedemikian rupa, disediakan, tinggal menjaga, menggunakan seperti itu. Dan orang tua artinya juga memiliki peran yang begitu besar untuk mendukung biar putra-putrinya bisa mengikuti segala proses pendidikan itu ya. Tidak hanya pada fokus di tujuan akhir, tapi di proses inilah yang menjadi jalannya mereka. Siapa tahu melalui jalan tadi yang disampaikan Ibu, adanya keterampilan double track, bisa jadi nih anak-anak yang tergabung di situ nanti bisa memiliki bekal keterampilan ketika setelah lulus. Mereka calon pengusaha kayaknya Mbak Happy. Gak hanya bisa kuliah kan? Betul. Gitu. Setelah lulus SMA bisa kuliah, bisa juga berwirausaha. Betul sekali. Sesuai dengan keterampilan yang diminati atau potensinya mereka. Betul. Gitu. Betul. Ibu, terkait dengan hal tersebut, perjalanan yang kira-kira ini hampir 2 tahun Ibu berada di SMA Negeri 1 Soko ini, pasti ada hal yang begitu berkesan, baik itu begitu indah, yang tidak akan dilupakan Bu, ketika mungkin suatu saat Ibu sudah tidak bertugas di Soko lagi. Hal terindah yang akan saya selalu ingat, ini kalau kemarin kita jalani, mungkin kalian berpikir saya itu kepala sekolah diktator. Kebiasaan saya selalu memaksa semua guru untuk mendengarkan instruksi saya untuk kebaikan anak-anak. Ya, ada 2 momen sih. Momen Ki Hajar Dewantara dan SMA Award ini. Kompaknya Soko itu teruji ketika mungkin orang lain berpikir, enggak mungkin sih gitu. Tapi Soko tuh selalu percaya diri bahwa, ya itu saya bilang, saya itu mungkin terharunya dengan SMA Soko tuh ketika saya beneran ingin anak-anak itu dimunculkan di permukaan. Support system yang ada di sekitar saya itu luar biasa. Guru, tim IT, wali kelas, tim manajemen saya, itu bisa benar-benar mensupport saya. Dan entah itu entah itu mungkin kalian tuh sambil menangis melakukan, cuman tersenyum Bu ya. Tetap kalau di depan saya kan senyum gitu ya. Dan kayak kemarin tuh ternyata kalau jenengan semua tahu ya, sore itu kan dicek langsung di update pendaftaran. Tuban itu baru 387. Itu orang Jawa Pos langsung tak protes, Mbak ini mana keterangannya ya? Itu tak bagikan juga di grup kepala sekolah Capdin, dan semua orang berpikir saya itu sedang ngamuk, dan orang-orang pikir pada bilang katanya, iya lawong digempur sama Soko sekian ratus siswa daftar bareng. Cuman yang bisa gini kayaknya cuma Soko deh. Kompaknya ini yang tidak akan pernah saya lupakan, dan mungkin nanti akan saya rindukan ketika saya tidak ada di SMA Soko. Tentu. Iya. Ibu, kayaknya sudah hampir ada air mata yang menetes. Ya, Ibu, mungkin terakhir sebelum itu tentu sudah ada kesan yang begitu indah. Ya, semoga Ibu juga nanti selalu memberikan kesan terindah buat kita. Namun adakah pesan yang bisa disampaikan, baik itu untuk siswa, untuk guru, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum sekitar SMA Negeri 1 Soko, agar kita semuanya bisa memiliki SMA 1 Soko sendiri? Pesan saya banyak sih sebenarnya, cuman kita ringkas saja. Kalau untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Soko, saya berharap ke depan mereka itu beneran akan jadi petarung untuk melihatkan bahwa di desa pun kita bisa sukses, sekolah desa pun punya potensi bagus. Ini tidak lepas dari pesan saya yang akan saya sampaikan untuk teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Intinya,
kalau nanti saya sudah tidak ada di SMA Soko, semua hal yang sudah kita tata hari ini, apapun itu, sekecil apapun, kalau itu untuk siswa, karena kita sekarang tuh benar-benar sedang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan bermutu untuk seluruh anak bangsa. Saya ingin semua itu tetap dijaga dengan baik. Satu contoh ini Mbak Happy, ruang podcast kita yang cantik ini kebanggaan saya, kebanggaan SMA Soko hari ini. Andai pun saya tidak ada di Soko nanti, ruangan ini harus tetap produktif. Ya, bukti cinta saya terhadap ruangan ini, buku-buku yang paling sering saya baca itu ada Campbell Campbell itu serinya 3 sebenarnya, sama biologi manusia itu buku-buku kesayangan saya yang benar-benar sangat saya suka. Tak tinggalkan di sini dan tetap akan saya tinggal walaupun nanti saya tidak ada. Seperti berharganya buku-buku itu, saya pengen teman-teman menjaga semua peninggalan saya dengan baik. Banyak sih yang sudah saya upayakan untuk SMA Soko, cuman semua itu tidak akan jadi berharga ketika nanti kalau tidak dijaga dengan baik gitu. Kalau untuk masyarakat di sekitar Soko, pesan saya, SMA Soko ini rumah kita bersama. Seperti lagu kebanggaan SMA Soko, rumah kita. Jadi ke depan saya berharap masyarakat di sekitar Kecamatan Soko bawa putra-putrinya datang untuk sekolah ke SMA Soko tanpa harus jauh-jauh dari rumah. Betul. Agar controlling terhadap anak juga lebih mudah. Toh SMA Soko juga berkomitmen luar biasa untuk pengembangan pendidikan dan pelayanan pendidikan bermutu untuk seluruh anak bangsa dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045 gitu. Jadi di Soko sudah mendapatkan semuanya, ya, paket lengkap Ibu. Soko itu sekolah luar biasa, guru-gurunya luar biasa, sarananya pun luar biasa. Luar biasa. Kita terus berbenah, kita akan terus melakukan hal yang terbaik untuk menyiapkan pelayanan terbaik. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Obrolan singkat kita kayaknya harus segera berakhir. Iya, Ibu mulai dari cinta pertama untuk SMA Negeri 1 Soko dengan segala proses sama sentuhannya Ibu ya, yang artinya saat ini sudah bisa kita nikmati bersama, begitu indah, begitu layanan yang kita peroleh begitu maksimal. Artinya hal-hal yang kayak gitu yang tentu perlu dan wajib untuk senantiasa kita jaga, kita optimalkan, dan nantinya arahnya tetap kembali kepada siswa. Siswa bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, bisa mendapatkan arahan, ataupun bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan pribadinya masing-masing. Begitu ya. Ibu, Bu Sumarni sehat selalu ya Bu ya. Semoga senantiasa bisa membawa SMA Negeri 1 Soko lebih baik lagi. Dan kalaupun misalnya Ibu sudah tidak di Soko, juga bisa meraih karir Ibu yang jauh lebih baik lagi. Amin. Doa kita juga senantiasa untuk Ibu juga untuk SMA Negeri 1 Soko. Semoga SMA Negeri 1 Soko bisa mencapai visi misi yang diharapkan bersama. Amin. Terima kasih Bu Sumarni insight-nya, dan segera kami akhiri Siniar Salam Semansaso kali ini. Inspirasi, motivasi dan informasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Akhirnya kami pamit undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.